Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Kania dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 19A semester 5 Universitas Nusa Putra. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi oleh dosen pengampu yaitu Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi pembelajaran di sesi kelima, yaitu yang berkaitan dengan tahapan pengembangan pengalaman belajar, strategi, dan metode pembelajaran. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas tentang tahapan pengembangan pengalaman belajar. Proses memberikan pengalaman belajar pada peserta didik ini secara umum terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap permulaan yang disebut juga dengan tahap pra-instruksional. Yang kedua, tahap pengajaran disebut juga dengan tahap instruksional. Dan yang ketiga, tahap penilaian atau evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ketiga tahapan ini harus ditempuh dalam pembelajaran, karena jika satu saja tahapan tersebut ditinggalkan, maka pengalaman dalam pembelajaran tersebut tidak akan sempurna. Apa sih yang disebut dengan tahap pra-instruksional ini? Nah, tahap pra-instruksional ini merupakan tahap yang ditempuh oleh guru untuk memulai pembelajaran. Nah, pada tahap ini terdapat kegiatan-kegiatan yang diantaranya yaitu seperti guru menanyakan kehadiran siswa, guru bertanya kepada peserta didik, dan guru mengulang kembali pembelajaran yang telah lalu. Yang kedua merupakan tahap instruksional atau yang disebut dengan tahap pengajaran. Apa sih yang disebut dengan tahap pengajaran ini? Nah, tahap ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam memberikan pengalaman belajar pada peserta didik. Dalam tahap ini sangat bergantung pada strategi pembelajaran. Misalnya, strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran inquiry, dan strategi pembelajaran cooperative learning. Nah, contoh kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini seperti yang pertama, menjelaskan pokok tujuan pembahasan yang akan dicapai. Yang kedua, menuliskan pokok materi yang harus dibahas pada hari itu. Yang ketiga, membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. Dan yang keempat, yaitu menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi tersebut. Tahap yang ketiga, yaitu tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dari tahap sebelumnya. Nah, ketiga tahapan tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan yang terpadu, yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, seorang guru ini dituntut untuk mampu dan dapat mengatur waktu dengan kegiatan secara fleksibel, sehingga kegiatan tersebut dapat diterima oleh peserta didik secara penuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pembelajaran. Apa sih yang disebut dengan strategi pembelajaran itu? Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Nah, jadi dengan demikian, strategi pembelajaran itu dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian tersebut, ada 2 hal yang patut kita cermati. Yang pertama, yaitu strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi ini disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yang artinya dari semua keputusan penyusunan strategi ini adalah pencapaian tujuan. Macam-macam strategi pembelajaran. Di sini saya akan menguraikan 3 macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Nah, apa sih yang disebut dengan strategi pembelajaran ekspositori? Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry.
Nah, apa sih yang disebut dengan strategi pembelajaran inquiry? Nah, strategi ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dan suatu masalah yang ditanyakan. Baik, untuk yang ketiga yaitu merupakan strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 kelompok orang yang mempunyai latar belakang, kemampuan akademis, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode pembelajaran. Apa sih yang disebut dengan metode pembelajaran ini? Nah, metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun sebelumnya dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun itu tercapai secara optimal. Macam-macam metode pembelajaran yaitu diantaranya ada metode ceramah, metode demonstrasi, dan metode diskusi. Apa sih yang disebut dengan metode ceramah? Nah, metode ceramah ini merupakan cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dengan siswa, di mana seorang guru itu menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan saja. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Apa sih yang disebut dengan metode diskusi ini? Nah, metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan dari metode ini yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan mengetahui pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.